Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, biar kita mempunyai satu kerendahan hati di dalam kehidupan kita, untuk menerima apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Karena itu, jikalau kita bimbang dan ragu, maka semuanya akan hancur di dalam kehidupan kita. Tapi bila mana kita mau bersyukur dan berserah kepada Tuhan, maka sukacitalah yang ada di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Tamu Surgawi. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apakah engkau tidak takut dengan Roh Kudus? Di satu waktu ia telah datang dengan pengaruh yang luas ke sekolah di Battle Creek dan ke sekolah-sekolah di daerah lainnya. Apakah engkau mengenalinya? Apakah engkau memberikan penghormatan kepadanya karena ia adalah utusan surgawi? Ketika Roh tampak sedang berjuang dengan para orang muda, apakah engkau berkata, "Marilah kita mengesampingkan semua pelajaran terlebih dahulu, karena di antara kita ada seorang tamu surgawi. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan." Apakah engkau dengan hati yang menyesal sujud di dalam doa bersama dengan murid-muridmu, memohon agar engkau dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagimu? Ya, baik, tadi di ayatnya juga dikatakan kepada kita, ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ya, Tuhan sudah ada di dalam dunia, bahkan dunia diciptakan olehnya, tetapi kita umat ciptaannya tidak mengenal Dia, karena kita masih mengendalikan akan kekuatan kita. Walaupun Dia sudah ada menunjukkan mujizat, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tetapi kita tidak mau menerimanya, kita tidak mengenal Dia. Karena yang kita kenal di dunia ini adalah harta dunia. Bagaimana kita harus mengenal, bagaimana kita harus tahu bersama Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus terima Dia sebagai tamu surgawi kita. Kita harus terima Dia sebagai juru selamat kita. Ya, tadi di sini juga dikatakan kepada kita bahwa apakah engkau memberikan penghormatan kepadanya karena ia adalah utusan surgawi? Seringkali kita manusia ini memberi penghormatan kepada sesama manusia yang berdosa. Nah, kita tidak memberi penghormatan akan tamu surgawi itu. Ya, misalnya tamu dunia itu datang ke rumah kita, kita persiapkan dia dengan sebaik mungkin. Tetapi tamu surgawi itu datang, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mau mempersiapkan sesuatu yang baik untuk tamu surgawi itu. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita merasa ini kita selalu hebat, kita merasa ini kita selalu kuat di dunia ini. Ya, sebagai manusia, ya inilah sifat dari kemanusiaan kita. Kita tidak mempelajari, kita tidak mau mengundang atau menerima akan tamu itu. Malah kita menolak dia, atau malah kita bilang, "Oh, kamu saya tidak kenal," atau "Saya tidak mau menerima engkau." Tapi biarlah kita umat-umat Tuhan, kita mau menerima Dia sebagai tamu surgawi kita, menerima Dia sebagai juru selamat kita. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, ketika Roh tampak sedang berjuang dengan para orang muda, apakah engkau berkata, "Marilah kita mengesampingkan semua pelajaran terlebih dahulu, karena di antara kita ada seorang tamu surgawi." Kita hidup di dunia ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari kehidupan Kristus. Walaupun kita sudah bekerja, kita tahu bahwa tamu itu akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus tetap mengerjakan pekerjaan kita yang mencari keinginan dunia? Ataukah kita mau
berhenti melakukan pekerjaan itu untuk menerima tamu surgawi itu? Apakah kita tidak takut dengan Roh Kudus yang datang membisikkan kehidupan di dalam hati kita? Apakah kita tidak mau Dia untuk datang di dalam kehidupan kita? Nah, kita harus tahu betul bahwa kehidupan Kristus yang datang ke dunia ini sangat berarti bagi kehidupan kita. Maka bukalah pintu untuk kita menerima Dia. Bukalah hati kita untuk kita dapat mengundang Dia menguasai kehidupan kita. Masuk di dalam hati kita. Walaupun kita sibuk, walaupun kita lelah di dalam suatu pekerjaan di dunia, tapi bila mana Kristus datang, biarlah kita mau terus datang, meluangkan waktu, mengesampingkan akan pekerjaan itu untuk kita menerima Dia. Ini pelajaran di dalam kehidupan kita. Di dalam suatu pelayanan pun dibutuhkan waktu untuk kita bersama dengan tamu surgawi itu. Maka kita harus mengesampingkan akan apa yang sudah menjadi kewajiban kita untuk mencari hal-hal di dunia. Jangan kita selalu mencari kenyamanan kita di dunia ini, tapi bagaimana kita mencari kenyamanan kita nanti bersama Bapa di surga. Di sini juga sangat luar biasa dikatakan kepada kita, karena di antara mereka ada seorang tamu surgawi. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah engkau dalam hati, dengan hati yang menyesal, sujud di dalam doa bersama dengan murid-muridmu, memohon agar engkau dapat menerima berkat Tuhan yang sediakan bagimu? Sangat luar biasa jika kita mau mendapatkan berkat itu, yang pastilah kita datang kepada Tuhan. Tetapi sebagai manusia kita mau ingin berkatnya, tetapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Guru agung itu sendiri ada di antara kamu. Bagaimanakah engkau menghormati dia? Apakah dia orang asing bagi beberapa pendidik? Apakah perlu mengirim seseorang yang dianggap berwenang untuk menyambut atau mengusir utusan dari surga ini, meskipun tidak terlihat kehadirannya di antara kamu? Tetapi bukankah pemikiran sudah ditanamkan bahwa di sekolah waktu harus diberikan seluruhnya untuk belajar, dan bahwa segala sesuatu sudah dijadwalkan, seolah-olah waktu yang telah dikhususkan untuk belajar terlalu berharga untuk diserahkan kepada pekerjaan utusan surgawi. Guru agung itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menghormatinya? Ya, kita bersyukur. Kita mau bersuka cita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menghormatinya? Untuk kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, jika kita mau mengikuti akan kehidupannya Dia, maka kita harus bertobat dan terima Injil. Ya, bagaimana kita mau mendapatkannya? Ya, kita terus bersama dengan Kristus. Dan kita juga mau untuk mengubah kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan kepada kita, bahwa jika engkau dengan cara ini telah membatasi dan menolak Roh Kudus Tuhan, saya memohon agar engkau bertobat sesegera mungkin. Jika ada yang telah menutup dan mengunci pintu hatimu bagi Roh Allah, saya mendesak engkau untuk membuka pintu itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tinggallah bersamaku. Firman ini sudah begitu menguatkan kehidupan kita. Jika engkau dengan cara ini telah membatasi dan menolak Roh Kudus Tuhan, saya memohon agar engkau bertobat sesegera mungkin. Jangan kita seringkali menolak akan Roh Kudus Tuhan. Jangan kita juga menolak akan panggilan dari Tuhan. Tapi bukalah hati kita, bukalah hikmat kita untuk menerima Dia. Jangan kita selalu menutup pintu baginya, tapi biarlah kita membuka pintu bagi Tuhan. Kadang kita menutup pintu hati kita karena kita sudah mempunyai segalanya di dunia ini. Kita sudah mempunyai keinginan yang sudah kita dapat. Tetapi Tuhan katakan kepada, bukalah hatimu supaya saya bisa masuk di dalam hatimu untuk saya bisa berkarya. Dan kita juga harus menerima itu. Kita harus mengorbankan keinginan daging kita untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang terjadi di saat ini. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman umat-umat Tuhan. Kita tidak menyadari, kita menolak Kristus.
kita menolak Roh Kudus. Karena yang kita cari adalah harta dunia. Tapi bagaimana kita harus menerima tamu surgawi itu? Ya kita harus membuka hati kita, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu tamu surgawi itu akan datang? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka kita katakanlah, tinggallah bersamaku. Kita akan tahu bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, izinkan saya memberitahu engkau apa yang saya ketahui tentang tamu surgawi ini. Roh Kudus begitu prihatin dengan para remaja selama jam-jam sekolah. Tetapi beberapa hati begitu dingin dan gelap sehingga mereka tidak menginginkan kehadiran Roh Kudus. Dan terang Tuhan ditarik. Tamu surgawi itu seharusnya dapat membekukan pengertian, dapat memberikan hikmat dan pengetahuan dalam semua bidang studi yang dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Dia datang untuk menginsafkan dosa dan untuk melembutkan hati yang mengeras karena keterpisahan yang lama dari Tuhan. Dia datang untuk mengungkapkan kasih yang besar yang olehnya Allah telah mengasihi para remaja ini. Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 363-364. Ya, izinkan saya memberitahu engkau apa yang diketahui tentang tamu surgawi. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, kita sudah tahu tentang tamu surgawi itu. Maka kita izinkan supaya kita memberitahukan bagaimana tamu surgawi itu di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, atau di luar lingkungan kita. Roh Kudus begitu prihatin kepada kita, terkhususnya bagi para remaja, orang muda seperti kita. Tuhan mau membukakan suatu jalan yang baik. Tuhan mau memberikan suatu masa depan yang cerah. Tapi kita sebagai manusia, anak-anak muda ini, kita tidak mau membuka hati kita untuk menginginkan sesuatu yang baik itu. Apa yang kita inginkan, saudara-saudara, sebagai anak muda? Punya harta di dunia ini. Hati kita, maukah kita membuka hati kita untuk mengundang Yesus hadir bersama dengan kita? Jangan kita selalu mengunci akan pintu hati kita. Jangan kita juga selalu mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita menerima apa yang sudah menjadi porsi di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dia datang untuk menginsafkan dosa dan untuk melembutkan hati yang mengeras karena keterpisahan yang lama dari Tuhan. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa yang ada di dalam hati kita, yang dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menerima Kristus. Dia juga dapat melembutkan hati kita untuk kita selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Renungkan lebih dalam. Dapatkah saya mengenali kehadiran Yesus ketika Ia mengunjungi saya melalui kuasa Roh Kudus yang bersemayam? Kita mengenali kehadiran Kristus itu melalui apa, saudara-saudara? Melalui pelajaran firman Tuhan, melalui doa yang sungguh-sungguh. Tentunya kita sebagai manusia kita rindu, tapi ada sesuatu yang masih melekat di hati kita. Ada seberkas keinginan yang masih ada, yang masih terngiang-ngiang di pikiran kita, di hati kita, sehingga kita mau mencari itu terus. Tapi bila mana kita mau menerima Kristus sebagai tamu surgawi, maka kita menerima melebihi apa yang kita cari di dunia ini. Untuk itu marilah kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan jangan kita selalu menukakan Roh Kudus. Itulah dosa terbesar bagi kita. Dan biar kita selalu mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah pembahasan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.